Berbicara itu gampang-gampang susah. Apa gampangnya? Ucapkan saja apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Asal bunyi, ceplas-ceplos, keluarkan semuanya. Gampang kan? Tetapi susahnya di mana? Susahnya ketika kita diminta berpikir dulu sebelum berbicara. Dan selalu kita nggak pernah lulus dalam ujian ini. Satu hal tentang pelajaran yang tidak pernah lulus dilalui oleh manusia sepanjang hidupnya dan seumur hidupnya adalah belajar berbicara. Kita nggak pernah lulus. Sebagaimana kitab suci pernah mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah bersalah dalam perkataan. Sebenarnya bukan semata kata-kata yang dipilihnya salah, tetapi juga didengar salah oleh orang lain. Dan inilah yang namanya komunikasi. Selalu ada terjadi yang namanya salah ucap, sehingga muncul salah paham, atau ucapannya benar tapi diucapkan pada waktu yang tidak tepat, sehingga akhirnya melukai. Dan hubungan menjadi renggang hanya karena seorang tidak bisa jaga lisannya. Insan terluka karena lisan terucapkan tanpa pikir panjang dan jadi petaka. Untuk itu kita perlu belajar tentang bagaimana kita berbicara dengan benar. Kata kuncinya adalah berhikmat dan berhemat di dalam berbicara. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita dari 2 kitab bijak. Pertama di dalam Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lalu Pengkhotbah 10 ayat 14. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. 2 ungkapan ini sudah cukup tajam menegur orang di dalam perihal berbicara. Di samping ada begitu banyak sebenarnya ayat-ayat di dalam kitab suci kita yang mengajarkan tentang etiket berbicara, etika dalam ungkapkan perkataan, dan berbagai macam hal yang mengatur tentang bagaimana kita menjaga lidah. Setiap orang percaya, bahkan tokoh-tokoh beriman dalam kitab suci pernah salah di dalam perkataannya. Contohnya lah Ayub dalam penderitaannya. Dia dikatakan dalam pasal 34 ayat 35-37 dia bicara tanpa pengetahuan. Dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Saking deritanya begitu berat menindih dia, maka dia menjawab seperti orang-orang jahat. Bahkan Elihu menegur dengan mengatakan dia menambah dosa dalam pelanggarannya. Karena banyak bicara terhadap Allah. Walaupun memang akhirnya Allah mengampuni Ayub dengan perkataannya yang sering kali dalam penderitaan itu terungkapkan begitu saja tanpa pikir panjang atau membela diri di hadapan kawan-kawannya yang berusaha menghibur dia. Tetapi pelajaran dari kisah Ayub itu adalah tentang betapa tidak berhematnya dia saat berbicara. Terungkapkan begitu saja dari perasaan deritanya, terungkapkan umpatan mungkin dalam bentuk yang memang tidak ada kata-kata kasar, tapi dari hati yang mengumpat, yang marah, kecewa, sedih, dan hancur. Inilah percakapan yang emosional. Perkataan yang lahir semata digerakkan oleh perasaan yang menggebu-gebu. Atau ada juga proses berpikir seseorang yang lalu buru-buru diungkapkan tanpa pikir panjang. Masih baru berproses berpikir sudah dikatakan kepada orang lain, padahal belum final dalam pikiran. Ini yang seringkali kegagalan kita ya. Mulut bicara duluan, baru otak belakangan. Kok saya ngomong begitu? Dan disinilah kita perlu belajar untuk 2 tips dari saya supaya kita bisa berbicara, dan ini berdasar firman Tuhan, yaitu berhikmat dan berhemat. Apa maksudnya? Berhikmat berarti kita perlu memiliki pengertian dan pengetahuan untuk kita berbicara, supaya kita bisa berbicara dengan bijak, benar, dan
Walaupun mungkin bisa melukai dan disalahartikan oleh orang lain, setidaknya kita sudah berusaha sedapat mungkin untuk berpengetahuan dan berpengertian, sambil tentu saja berdoa agar Tuhan yang menjaga pintu bibir kita supaya tidak salah ucap, sambil berdoa sebelum kita berucap agar tidak salah dengar orang terhadap perkataan kita. Di sini kita perlu ingat, itu yang namanya berhikmat dalam berbicara. Berarti kita perlu menahan bibir kita, perlu akal budi. Tadi dikatakan bahwa orang yang bodoh banyak bicaranya, atau di Amsal dikatakan dalam banyak bicara ada pelanggaran, tapi siapa yang tahan bibirnya berakal budi. Ini dia perlunya pengertian, perlunya hikmat untuk menahan bibir kita, untuk menahan percakapan kita, untuk lebih baik diam kalau kita belum tahu, lebih baik tutup mulut sebelum kita buka mulut. Tutup mulut dan dengar tajam-tajam betul-betul apa yang kita patut katakan dan yang seharusnya kita katakan agar insan di sekitar kita tidak terluka oleh lisannya kita. Ini perlu belajar seumur hidup. Walaupun kita sudah fasih bicara, bisa saja dalam fasih bicara terjadi pelanggaran. Seperti yang Amsal 10 ayat 19 katakan tadi. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, dan karena itu berulang kali dikatakan banyak bicara, begitu juga Ayub ditegur oleh Elihu karena banyak bicara kepada Tuhan. Berarti yang kedua bukan saja kita butuh hikmat Tuhan, berpikir panjang sebelum berkata-kata, yang kedua kita perlu berhemat. Berarti apa? Kita perlu hemat-hemat, jangan boros dalam perkataan, jangan obral bicara kita, atau sia-sia perkataan kita. Ini ciri-ciri orang yang tidak hemat berbicaranya, obral begitu saja. Toto orang sudah terluka setengah mati dan masuk dalam jajaran barisan sakit hati oleh orang yang berbicara seenaknya dan sekenanya. Pelajaran hari ini mau mengajak kita 2 tips untuk supaya kita bisa berbicara dengan benar. Pertama, kita butuh hikmat Tuhan, dan yang kedua kita butuh berhemat di dalam berucap. Pelajaran hari ini mau ajarkan kita untuk berhikmat dan berhemat dalam bicara. Jaga lisan demi hubungan dengan insan kita bisa terjaga dengan baik, karena orang yang tahan bibir akan sanggup bertahan sampai akhir. Bukankah hari ini kekacauan banyak terjadi karena orang yang gak tahan bibirnya, asal ngomong, obral, janji sana, janji sini, tapi gak bisa tepati. Buru-buru berkata tanpa pikir panjang, dan orang sudah keburu terluka. Tidak bisa ditarik lagi itu perkataan yang sudah menggores hati seseorang. Ayo, kalau mau sanggup bertahan sampai akhir, berdoalah agar kita bisa tahan bibir. Belajar terus, dalam banyak bicara banyak pelanggaran. Karena itu sedikit bicara sedikit pelanggaran. Walaupun memang bisa melanggar, tetapi kita tetap harus berjaga. Mohon Tuhan menjaga bibir kita, menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, ucapan kita, dan percakapan kita, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Oleh perkataan kita itu bisa dibenarkan, tapi oleh perkataan kita juga bisa dijatuhkan dan menjatuhkan. Ayo berjuang lagi jadi dewasa hari ini di dalam perkataan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.